kembali lagi dalam acara Mewarnai dan Melukis dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun dan HUT SMK Angkasa 1 yang ke-57 tahun serta HUT SMP Angkasa yang ke-57 tahun. Kali ini kita ditemani dengan narasumber kita yang mengabdi di TNI Angkatan Udara sebagai Komandan Skadif 202. Di samping itu sebagai seniman yang telah menghasilkan banyak karya-karya yang luar biasa. Inilah Letkol Edi Sanjaya SPMM. Selamat pagi Komandan, mohon izin. Selamat pagi. Gimana kabarnya Komandan izin? Alhamdulillah baik. Sehat. Hari ini hari kedua ya Komandan dalam melaksanakan lomba mewarnai. Betul, hari kedua. Betul. Siap. Gimana Pak antusiasnya dari peserta dari PAUD, SD, SMP, SMK? Memang saya lihat mereka antusias sekali karena Siap. di masa pandemi ini juga mereka harus stuck ya dalam beberapa bulan ini. Kebetulan kita juga melaksanakan kegiatan ini harus sesuai podcast tentunya. Siap. Saya lihat anak-anak juga antusias menggambar, mewarnai dari mulai PAUD, SMP, SD, semangat. Mudah-mudahan nanti hasilnya kita lihat bagus-bagus semua. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Mohon izin Bapak bisa menceritakan perjalanan hidup Bapak sampai bisa menghasilkan karya-karya seni yang ada di depan ini Pak. Ya mungkin adik-adik semuanya yang ada di sini dan ibu-ibu mungkin siapa yang melukis ini dikira saya atau bukan gitu. Jadi ini saya memang bakatnya memang dari kecil mau gambar di buku-buku pelajaran gitu. Kalau gurunya mungkin saya sampai bukunya itu penuh dengan gambar tulisan-tulisan saya. Nah ini ketika COVID di tahun 2020 saya mencoba melukiskan di outfit karena kebetulan anak saya dua-duanya laki-laki. Dia senang juga lihat gambar-gambar lukisan, saya taruhlah di sepatu anak-anak saya. Ini mereka tertarik, senang dengan karakter-karakter mereka. Saya lanjut mendalam ini ternyata banyak yang senang yang ternyata di outfit digambar segala macam, namanya custom painting gitu. Siap. Selain di sepatu, di bahan apa aja Pak? Oh, ini di leather, biasanya leather ini kan ada sepatu, sendal, terus kemudian tas di leather, kemudian di kanvasnya kan ada celana, terus ada jaket seperti ini. Ini kan celana jean ya, celana jean. Tapi ini mesti ada tekniknya supaya ini akan awet gitu, dicuci tidak masalah, dipakai tidak masalah. Harus tahu tekniknya supaya awet. Di laundry, dicuci tidak masalah. Ini sudah saya coba ini beberapa kali, disikat pun tidak akan hilang gitu. Jadi nggak bisa luntur ya Pak izin? Tidak bisa luntur ya. Izin kemudian jadi cara membuat karya tersebut disukai banyak orang gimana Oh ya, Izin? jadi kan anak-anak ini generasi muda ini sekarang kan memang sedang berkembang dari sisi fashion ya. Outfitnya mereka kan sekarang sedang berkembang pesat. Jadi kalau di 2 season itu kan berwarna-warni biasanya ya, Asia Tenggara kan berwarna-warni gitu, senangnya memang berwarna-warni. Nah ini saya pertama kan sketch dulu ya, didesain dulu, mau pakai digital bisa, ada aplikasi mungkin Procreate yang biasa mereka pakai, atau desain mau pakai Adobe Photoshop juga bisa, mereka desain dulu kesukaannya dia apa, desain, setelah desain dia gimana caranya mengaplikasikan atau aplikator ke dalam sini. Nah alat-alatnya macam-macam, ada yang pakai kuas, ada yang pakai airbrush, kan macam-macam. Nah setiap alat itu dia efeknya berbeda-beda gitu, dan setiap cat itu pun efeknya berbeda-beda gitu. Jadi mesti tahu dulu jenis alatnya apa, bahannya apa, sehingga didapat apa yang dia imajinasikan, taruh di barang kesayangan dia bagus gitu. Izin Pak, jadi kalau untuk kuas-kuas tersebut apakah ada ukuran-ukurannya untuk sepatu atau untuk celana? Ini kalau adik-adik tahu ini kan yang besar-besar ini kan ini
untuk yang kuas untuk di kanvas biasanya, tapi namun berbeda di mau ngecat di leather dia harus kecil-kecil ukurannya, biasanya 00, 1, 2, 3 itu untuk liner. Kalau untuk yang besar-besar dia bisa pakai round gitu. Jadi lebih kecil-kecil kuasnya gitu, lebih tipis-tipis, sehingga kan permukaannya juga kan bidangnya kecil. Anda mau taruh di mana, mau di sisi depan dia harus disesuaikan. Nah, memang saya sukanya karakternya tuh nabrak dengan hak lah gitu. Kalau saya taruh di biasa saja mungkin kan orang kurang tertarik ya. Saya akan taruh di penuh di bagian depan ini, sehingga ini berbeda dengan yang lain gitu. Nah itulah yang karakter saya harus ditabrakin dengan haknya mereka di sepatu ini. Saya punya karakter masing-masing. Iya, memang tiap seniman kan memang dia punya karakter goresan stroke sendiri-sendiri, punya karakter warna sendiri-sendiri. Itu ya memang berbeda-beda, setiap anak-anak potensinya pun berbeda-beda. Kita tidak bisa ngejudge ini jelek atau ini bagus, tidak. Mereka punya karakter sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, kuas-kuas ini yang kecil-kecil ini memang saya juga, ini kan ukuran 0 ya, 0 lah kalau mungkin nggak kelihatan ya. Jadi pertama kali saya pakai, karena saya pakai akrilik itu, biasanya dia membuka gitulah kuasnya. Jadi saya akalilah ini si kuas ini pakai benang, saya iketin ini supaya dia tetap lurus lurus untuk ngecatnya kan enak, bikin liner kan enak di situ. Nah ini otodidak, artinya kan setiap penggiat seni kan dia punya cara-cara trik atau teknik sendiri supaya dia itu hasilnya pun bagus, efisien, efektif gitu. Jadi belajarnya otodidak ya Pak? Otodidak. Selain bakat, Betul, lingkungan. saya tidak sekolah di universitas manapun seni, tidak. Saya memang otodidak dari kecil, memang menyukai ya kayak anak ya di depan kita ini kan, mereka kan senang melukis, menggambar, imajinasinya mereka dituangkan, nanti dia bisa mendesain apapun ya. Mereka adalah calon-calon generasi penerus bangsa ini dan mereka harus maju lah. Ini kemudian jadi untuk bahan-bahannya yang disediakan itu apa aja? Ya, kalau kita belanja di Gramedia, ini kan umum ya, yang akrilik seperti ini. Ini mereknya ya umum lah, saya nggak bisa sebutin mereknya. Ini murah lah, maksudnya untuk siswa kan murah gitu. Nah, ada juga yang kualitasnya bagus untuk leather ini, bagus. Ini biasa dipakai orang-orang yang profesional gitu. Nah, cuman saya waktu itu kan di masa pandemi saya coba-coba gitu. Saya tidak mungkin akan membeli barang yang mahal untuk ini eksperimen. Jadi saya beli ini, cuman saya campurannya yang saya atur supaya dia itu kuat untuk air, terus panas, dia di tekuk dia kuat, itu ada campurannya. Nah, ini cat ya. Kemudian kalau ini adik-adik langsung diaplikasikan ke sepatu langsung, dia nggak bisa, dia akan luntur, dia akan pecah-pecah gitu. Nah, saya tadinya juga nyari di Bandung dan mana yang biasanya dia pakai campuran pouring medium itu yang cocok gitu. Nah, akhirnya saya pakai ini nih, fabric medium nih di sini. Ya cukup, maksudnya itu cukup lah harganya, tapi ini pencampur, artinya ini adalah lemnya dari cat gitu. Ya, kalau ini hanya catnya kurang lem dong. Kalau mau ditaruh di sepatu dia gesek-gesek bertahun-tahun kan. Saya kasih mediumnya sehingga dia kuat di sepatu itu tadi. Mau Anda buat lari segala macam kuat. Nah, ini adalah medium. Medium itu artinya mediasinya gitu. Bisa dikatakan lemnya juga, bisa dikatakan untuk meresap ke mana, ke leather itu kan ada pori-pori ya, masuk ke pori-pori, dia ngikat di pori-pori sehingga catnya awet di situ. Nah, setelah kita aplikasikan di situ seperti mobil layaknya, saya pakai finishing. Dia harus pakai coating lah kalau di mobil. Jadi dia taruh coating dulu supaya catnya itu betul-betul terlindungi gitu.
Nah, macam-macam ada. Ini saya di sini ada high gloss, ada yang satin, ada yang hanya supaya alamiah catnya seperti itu, macam-macam dia anunya fungsinya. Ya, saya biasa pakai high gloss, begitu dia saya gambar begitu, saya kasih coatingnya tuh high gloss kan, begitu kita lihat bisa nyala. Nah, ini pakai high glossnya ini di sini. Ya. Kemudian lain-lain alatnya adalah cat. Nah, biasanya saya itu sebelum saya menggambar di karakternya itu saya kasih background dulu. Gampangannya adalah saya pakai airbrush. Background dulu, mau pakai warna apapun pakai airbrush kan halus ya. Kalau airbrush kan harus, kalau cat kan dia ada teksturnya. Kadang-kala kalau kita nggak lembut ngecatnya dia ada teksturnya. Kalau saya pakai airbrush itu halus, airbrush dulu baru base-nya sudah ada, baru Anda bisa mengaplikasikan di atasnya base-nya tadi. Mau gambar apapun di situ enak gitu di situ. Mungkin kemudian berarti untuk setiap bahan, untuk setiap produk beda-beda ininya, Pak. Betul. Jadi ya memang ada harga, ada kualitas memang. Siap. Betul. Memang orang kan memang berkarya, dia menciptakan sesuatu, kalau dia memang kualitasnya bagus, tentu kan orang akan itu bagus gitu. Ya ada juga kita mau pakai yang misalnya lokal, tetapi kita cari cara supaya ini kuat, ini hasilnya bagus, bisa juga kita lakukan. Jadi kemudian untuk komandan lebih seneng style yang kayak gimana, Komandan? Kalau di leather saya memang sukanya pakai yang ini di leather karena kan cocok ya, artinya dia halus gitu. Begitu saya mix sama cat-cat yang lainnya, saya pengen warna yang sesuai dengan imajinasi saya. Begitu saya campur, dia gampang mencampur dan saya tidak perlu ada ketakutan ada tekstur yang sisa-sisa dari cat yang kurang sempurna gitu. Di sini saya leather di sini pakai ini. Tapi kalau kanvas kan bisa saja karena dia pori-porinya itu banyak, artinya pakai cat apapun merek acrylic bisa, asal pencampurnya aja nanti yang kuat, mediumnya yang fabric nanti. Siap. Mohon izin kemudian selanjutnya kami menanyakan untuk apakah dalam melukis itu sendiri atau ada rekan kerja yang senang? Biasanya seniman dia senangnya sendiri kan ya. Semakin dia silent, semakin sepi, dia kan mengeksplor imajinasinya kan semakin bagus ya. Siap. Begitu dia rame dengan keramaian, kadang-kala kan kita bingung yang mana, milih yang mana, kadang bingung. Ya. Jadi tempat menentukan. Betul. Biasanya kan kalau orang-orang yang akan membuat karya ini kan dia punya studio, dia siapin peralatannya, lightingnya, malah justru sekarang kan orang pakai kamera untuk mempublikasikan dirinya itu seperti ini supaya bisa di-sharing orang lain kan dia pakai kamera, dan dia punya studio sendiri tuh supaya mempermudah mempublish dirinya. Siap. Kalau untuk melukis ini kemudian setiap hari sendiri. Latihannya. Betul, saya lakukan itu sendiri tentunya. Karena juga anak-anak saya kebetulan terkadang kurang suka sama anak-anak. Dia menunjukkan untuk cara melukisnya ini benar. Nah biasanya saya sketch dulu, sketch-nya kayak anak-anak tadi, dia di kertas dia sketch. Setelah sketch kita bisa digitalkan, tinggal foto, warnai di situ, kita lihat apa ini cocok atau tidak, gitu loh. Begitu cocok, aplikasikan di outfit itu tadi. Untuk barang-barang yang sudah dilukis kemudian itu untuk menjualnya kemudian untuk marketingnya gimana? Oh ya, ini saya kan ada IG ya di situ, Sanji Art di situ. Ada juga YouTube gitu. YouTube saya kan bikin kamera itu ya, mudah-mudahan dengan itu kan orang jadi tahu caranya bikin begini. Saya tidak hanya maksudnya itu semua orang biar tahu gitu loh caranya bikin begini. Generasi muda kan harus kreatif ya supaya tahu. Nah alhamdulillah juga ada beberapa orang yang suka dengan karya ini, dia DM ke IG gitu. Ya kebetulan dibantu sama istri. Siap. Urusan jual seperti ini. Siap. Yang penting saya puas dengan karya saya. Ada orang yang suka, ya saya
bikinkan di outfit mereka. Siap. Untuk pemain sendiri apakah ada inspirasi dari mana? Nah biasanya saya kan ada di internet kan banyak ya, aplikasi sekarang itu banyak banget lah, di internet sudah sangat terbuka. Ada mulai Pinterest, ada mulai di IG juga banyak. Saya lihat referensi anak-anak muda ini sekarang senangnya apa nih, animenya sukanya apa nih, kalau warnanya yang seperti apa, yang cerah atau seperti apa gitu. Kami buka untuk pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Cuci sepatunya gimana? Nyuci sepatunya gimana katanya Madam? Mencuci sepatunya. Oh ya, sekarang kan ada grey yang mencuci sepatu tuh, ada sepatu, tas segala macam. Barber sepatu. Iya, barber sepatu kan banyak ya, mereka mencuci. Ya bisa saya cuci sendiri juga bisa kan, pakai alat, pakai sikat, pakai spons kan bisa dicuci sendiri. Sekarang lebih mudah gitu, dulu kan kita mesti nyuci sendiri, gimana caranya. Saya juga kalau kotor ya saya cuci sendiri gitu sepatu. Intinya saya sudah lakukan ini, dicuci pun tidak luntur, oh berarti saya yang eksperimen tadi bisa eksperimen sendiri gitu. Dan terbukti nggak luntur. Ada pertanyaan lagi? Bapak belajar ngelukisnya les atau gimana? Oh saya otodidak, ini sama seperti adik-adik dulu. Saya mulai dari SD itu, kalau yang lainnya itu mungkin lihat pelajarannya. Saya ngoretin bikin karakter sendiri, bikin kartun sendiri. Mungkin kalau lihat buku saya itu mungkin penuh dengan tadi goresan tangan itu tadi. Gitu. Saya tidak pernah sekolah di formal tentang seni. Saya hanya melakukan sendiri. Ya mungkin seperti adik-adik, kalau dia punya bakat potensi seperti itu, jangan dimatikan, biarkan dia berkembang terus gitu. Nextnya nanti ada saja jalannya menunjukkan. Namanya seni itu ada pertanyaan, seni itu bisa nggak berkarir? Sangat bisa berkarir karena dia punya imajinasi. Dia membangun gedung saja perlu imajinasinya, gimana caranya gedungnya itu menarik dilihat orang gitu. Jadi saya pesan kepada orang tua supaya anak-anaknya kalau punya bakat jangan dimatikan, biarkan dia berkembang, diarahkan yang cocok kemana bakatnya, sekolahkan di situ, mudah-mudahan dia ahli di bidangnya di situ. Iya. Pertanyaan lagi? Kemungkinan ada untuk dari Bapak Guru, Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Tania Fauzia. Gini, Bapak minta saran untuk pemula itu melukis sepatunya lebih baik di bahan apa? Betul. Ini menarik, banyak juga yang nge-DM saya itu gimana cara melukis supaya saya itu tidak terhindar dari kegagalan gitu katanya. Saya sarankan di kanvas, karena kanvas itu kan kalau kita kamera converse gitu ya, ada fans segala macam tuh. Ini kan mudah ya dilukis ya. Anda bisa pakai basic dulu, putih dulu atau basic hitam kan bisa saja, basicnya mau warna apa, yang penting kasih basic dulu baru dilukis di atasnya gitu. Jadi kasih basic itu, jangan langsung main ini di cat sesuai dengan imajinasi dari sketch tadi, jangan, kasih basic dulu, sketch lagi di atasnya baru diwarnain gitu ya supaya kuat. Ini kan kayak kita tumbuhan ya, begitu catnya itu kasih basic kan dia kan seperti akar ya, mengikat di pori-porinya sehingga mau ditekuk apapun berwaktu-waktu kan awet gitu. Satu pertanyaan terakhir. Terima kasih, izin bertanya Komandan. Untuk harga, ibu-ibu nggak jauh dari harga. Untuk sepatu yang belum dilukis dan setelah dilukis, kira-kira harganya naik berapa ya? Dari yang belum dan sesudah dilukis. Iya. Terima kasih. Ya, makasih, itu pertanyaan menarik juga. Jadi kalau istri saya kan ya, dia kan manajer saya. Jadi dia lihat kan di online biasanya harganya, misalnya sepatu Puma nilainya berapa, customernya dikasih tahu transparan gitu, harganya sekian Bu gitu, baru
apa namanya, setelah kan saya udah mendesain ya katalog deh gitu, katalog begitu dia pengen yang seperti ini di sepatu ini, kan kita carikan sepatunya seperti ini, baru kita kirimkan harganya, dia iya Bu silakan gitu. Nah saya sebenarnya malu juga menyebutin harga di sini. Jadi range harganya saya jual itu 700 sampai 1.500.000. Saya kerjakan paling lama 4 hari. Tapi kalau detail banget ya perlu waktu yang lama gitu. Betul, lebih mahal tentunya. Sesuai katalog itu tadi, saya kan bikin katalog yang mana saya desain ulang di aplikasinya Procreate. Kalau dia senang ya saya kerjain gitu. Kira-kira range harganya 700. Ada juga orang menjual dengan hasil karyanya itu jutaan rupiah. Cuman saya puas dengan itu ya, harga segitu mungkin gitu. Selamat pagi Pak Komandan. Ya. Mohon izin yang mungkin di luar dari lukisan. Ya. Kan kita di sini lebih ke menggambar ya Pak. Kalau saya kan suka menggambar di tembok, lebih ke graffiti gitu Pak. Ya. Saya suka dimarahin sama polisi Pak. Ya. Jika Pak Komandan melihat saya gitu lagi menggambar graffiti, apakah akan memarahi saya atau enggak gitu Pak? Itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Graffiti ini kan bagus ya, ketika sekarang kan fashion kan dia dikasih di jaket kan jadi bagus tuh graffitinya. Nah coba diaplikasikan ke outfit. Nah anak-anak zaman sekarang kan itu aku lihat kayak fashion show anak-anak itu, dia taruhlah di jaket itu sehingga dia zaman sekarang cool atau keren gitu. Coba ditaruh di situ. Ya memang kalau misalnya itu temboknya memang untuk khusus untuk seni ya memang itu di situ ya mencurahkan seninya tadi. Tapi kalau ketika Anda itu ini tembok-tembok yang orang punya ya tentunya kan dimarahin orang gitu. Jangankan mas saya aja mungkin dimarahin orang gitu. Jadi coba ditaruh di jaket Anda atau di outfit Anda, mungkin disitulah Anda akan menemukan kebahagiaan tersendiri, bisa dihargai orang, dilihat orang, ya memang cocok di situ karakternya gitu, mungkin saran saya begitu. Namanya custom painting itu dia karena handmade ya, dia tangan, jadi antara satu dengan yang lain karyanya pasti akan berbeda. Namanya custom tadi, tidak akan pernah sama dengan yang lain, apalagi misalnya senimannya namanya sama Kang siapa? Kang Ridwan itu, dia akan karakter, Ridwan itu karakternya begini, akan selalu seperti itu gitu. Nah itu orang yang sudah dia jatuh cinta sama karyanya Kang Ridwan, dia akan tetap akan ngejar ke Kang Ridwan gitu. Ada lagi? Izin Komandan, Masih ada. mau bertanya. Iya. Saya punya di rumah sepatu warna putih, cuman dari bahan itu lunak. Kalau lihat dari Convert atau itu Puma, bahannya itu keras. Nah gimana itu kalau bahan lunak, apakah bisa? Di bahan tas pun kan banyak yang lunak ya. Ini pakai yang ini nih, ini cat ini rekat lunak halus jadinya gitu. Ini catnya ini, kalau Anda pakai yang akrilik yang ini agak dia punya tekstur, takutnya nanti begitu dia diputer-puter dia di ini lipet-lipet pecah gitu. Jadi cara melukisnya yang tipis ya, jadi nggak perlu basic lagi kan, udah lunak, nggak perlu basic lagi, langsung cat sesuai warna kesukaan Anda cat di situ, nggak masalah. Artinya mau kulitnya itu kulit sapi yang halus pun dia akan nempel tetap kan. Tas itu kan keluar dari factory-nya kan dia kan sudah pakai ini ya finishingnya, sudah finishing, udah cat biru ya, dia coat-nya tetap sudah ada. Nah ini pakai remover dulu, jadi kayak ini deh, kayak mobil ya kan, begitu kita ngecat langsung di mobil kan nggak bisa nempel, dia masih hancurin dulu nih pakai amplas. Nah sama ini pakai remover dulu, macam-macam removernya, macam-macam, ada yang murah ada yang mahal, sama saja Anda
kupas dulu, kelihatan pori-porinya itu, ini masukin itu catnya, ngikat nanti di situ, gitu di kulitnya tadi, gitu ya, gitu. Terima kasih Komandan. Oke, pertanyaan kami yang terakhir Komandan Arjun. Jadi selain sebagai komandan, bagaimana komandan memanage waktu melukis yang selain ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan, mengingat hari melukis itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Ini namanya orang ya kan, kalau dia udah senang sesuatu, dia disitulah dia itu menaruh kebahagiaannya di situ. Jadi coba kayak adik-adik ini, dia sudah senang melukis atau ini mewarnai, dia akan tumpahkan dia kesukaan di situ di bagian kegiatan itu gitu. Jadi mungkin dengan kegiatan kesibukan ini, saya justru kalau suruh milih, Anda suruh saya ingin melukis karena saya senangnya di situ kan gitu. Saya bisa berjam-jam untuk duduk untuk melakukan mewarnai segala macam, lebih senangnya di situ kalau mau memilih gitu. Nah, mungkin dengan seperti itu saya menghilangkan stres sendiri dong gitu. Mungkin tadi adik-adik itu tadi, begitu dia punya potensi, biarkan dia fire-nya di situ itulah. Ya memang mengeksplor dirinya di situ. Dia pengen apa dari imajinasinya, tumpahkan di dalam kanvas, di kertas ataupun di apapun, ya di situ dia kebahagiaannya tersendiri di situ. Oke, luar biasa sekali. Demikianlah talk show kita di kesempatan ini. Kalau ada hal positif yang bisa diambil dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita. Ya mungkin bisa lihat di YouTube saya mungkin. Ya, bisa nanti follow YouTube Komandan. Mungkin nanti ditulis saja. Nah, oke, mungkin nanti buat adik-adik ya di sini nanti kalau mau bikin komunitas, Ibu Nina. Ibu Nina. Nanti diwadahi oleh kita bikin komunitas ini, mau cara-cara apa, tekniknya gimana, nanti bukan saya ngajari ya, tapi sharing informasi. Kebetulan alat saya banyak, akan bisa dipraktekin gitu ya. Terus biasanya dia kalau antara satu dengan yang dia punya karakter ini bagus nggak, caranya nanti taruh di mana nih yang cocok. Nah ini dia sharing di situ informasinya. Bagus nggak saya taruh di jaket, biasanya zaman sekarang pakainya apa sih, saya kan senangnya kan karakter Jepang, anime Jepang, taruh di sini cocok nggak, dia talkative di situ, ngomong di situ, ngobrol di situ ya. Nanti saya mungkin akan siapin waktunya, nanti kita lihat jadwal yang kosong ya, biar teman-teman yang dari sini mulai lomba ini punya potensi, datang ke sini mulai mempraktekkan, hasilnya bisa dipakai sendiri gitu. Saya di sini terbuka lah untuk adik-adik yang mau belajar melukis di outfit, silahkan datang ke sini, nanti kita atur waktunya. Ya Ibu Nina ya. Ini kita akan dekat sama SMKN 1 Angkasa di sini. Ya. Kemudian untuk pesan-pesan untuk peserta yang mengikuti lomba ini. Nanti kan ditutup jam 16.00 ya. Nanti ada rapat penentuan pemenangnya. Saya titip kepada adik-adik, terutama ke guru dan orang tuanya. Jadi potensi itu jangan dimatikan, biarkan dia itu mengeksplor dirinya, jangan diganggu, biarkan dia itu, kalau dia bisa mewarnai, hanya bisa biarkan dia berusaha untuk menggali dirinya itu, menggali potensinya sehingga menemukan jati dirinya, kelebihan saya di sini, pengembangannya nanti arah kemana nanti dijuruskan, jangan dipaksakan. Saya harus dipaksa ke jurusan ini, nggak bisa. Si anak ini harus dibiarkan untuk mengeksplor dirinya supaya ketemu dirinya. Bekerja pun dia akan semangat, mendesain misalnya interior, mendesain mungkin bangunan, dia akan tercurahkan potensinya di situ. Mungkin itu pesan-pesan saya, tetap semangat, sama seperti semarak hari ulang tahun ke-77 ini. Jangan menjadi lemah, kuatkan diri kita. Semoga ke depan inilah calon generasi bangsa untuk menjadi negara kita menjadi maju gitu ya.
Demikianlah talk show kita di saat ini. Terima kasih Komnas untuk waktu dan kesempatan. Kita beri tepuk tangan. Ya,